Shalom. Kita masih tetap berbicara tentang berkat ya saudara. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang ucapan berkat dan iman. Kali ini kita akan membahas tentang pewaris berkat ya saudara. Orang yang percaya dan menerima berkat bukan karena berusaha keras dan juga bukan karena meminta-minta berkat kepada Tuhan. Tapi semata-mata karena pindah status. Dari orang yang terkutuk menjadi orang yang diberkati atau anak berkat. Pewaris berkat setelah ia menerima Tuhan Yesus, statusnya berubah menjadi pewaris berkat. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 17. Dikatakan demikian, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, orang yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena Roh Kudus sudah memeteraikan menjadi miliknya Allah. Jadi kita menjadi anak-anak Allah berdasarkan pengangkatan dari Allah sendiri. Ya saudara, melalui darah Tuhan Yesus. Tentunya sebagai anak Allah kita ditentukan sebagai ahli waris yang berhak menerima segala janji-janji Allah, yaitu berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Dan sebagai anggota keluarganya kita berhak menerima semua berkat yang dijanjikan itu sebagai keluarga Allah. Dan kita memilikinya bersama dengan Kristus, yaitu dibuktikan dengan ketika kita juga menderita bersama dengan Dia. Ya saudara, maksudnya apa? Kita turut menderita bersama dengan Dia. Ketika kita nggak bisa diterima ya saudara, ketika orang menghujat ya tentang Yesus, seperti itu. Ketika kita juga mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan karena kita percaya kepada Yesus ya saudara. Jadi seperti itu ya. Kita juga turut menderita bersama-sama dengan Yesus dan kita akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Ya saudara. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Galatia 4 ayat 7. Dikatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Ya saudara ya. Jadi kita ini juga ya diangkat sebagai ahli waris. Oleh sebab itu menjadi bukti bagi kita bahwa kita bukan hamba lagi, tetapi status kita, posisi kita sebagai anak yang sudah diterima di kerajaan Allah, sebagai anggota keluarga Allah yang sudah berhak mewarisi semua berkat yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus, yaitu kita beroleh kasih karunia Allah dan menjadi ahli waris. Ya saudara ya, luar biasa ya. Jadi itulah tandanya kita adalah anak-anak Allah yang sudah diberi status sebagai pewaris atau sebagai pemilik berkat. Bukan peminta-minta berkat, jangan salah saudara, kita bukan peminta-minta berkat, tetapi kita ahli waris. Jadi berarti apa? Kita menduduki posisi sebagai anak Allah, tentunya anak Allah menerima warisan daripada Allah. Ya saudara ya. Jadi
Kita harus menyadari hal itu ya, karena sadar akan status sebagai pewaris, berkat terus-menerus akan mengalir. Ya, kalau kita menyadari hal itu, maka berkat itu terus-menerus akan mengalir, saudara. Sekarang tergantung pemikiran kita. Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih meminta-minta berkat? Ya, ini kesalahan yang sering terjadi ya, saudara, karena kita tidak sadar. Ya, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kembali lagi ke status kita yang dulu. Berdoa, Tuhan berkati aku. Kita nggak sadar bahwa ketika kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, berkat itu sudah diberikan. Sekarang tinggal mindset kita yang diubah untuk menyadari bahwa berkat itu sudah kita terima. Kan firman Tuhan katakan, segala berkat rohani yang ada di dalam surga sudah kuberikan kepadamu. Ya saudara ya, jadi sudah diberikan, bukan akan diberikan, tapi sudah. Berarti kita yang harus menyadari hal itu ya saudara, sehingga kita tahu status sebagai pewaris berkat, maka sekalipun kita mungkin diomongin orang atau dikutuki orang sekalipun, berkat itu tetap mengalir saudara ya, karena memang kita ahli waris ya saudara ya, sehingga kita juga mampu memberkati orang yang mengutuki kita itu ya saudara ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kesalahan daripada perkataan atau kesalahan daripada doa-doa kita akan mengaktifkan pula terjadinya kesalahan di alam roh. Saudara, karena apa? Doa itu kan kita ucapkan dan dia terbentuk di alam roh. Semakin kita disadarkan bahwa dalam perkataan kita itu akibatnya kita menyatakan hal yang salah, maka besar sekali efeknya terhadap hidup kita. Alam roh itu sangat memperhatikan kata-kata kita, ya. Kita tidak dapat berkata, Tuhan berkati saya. Sejak kita dilahirkan kembali, sejak dilahirkan baru ya oleh Roh Kudus, maka kita sudah menempatkan posisi sebagai anak-anak berkat. Jadi jangan sampai perkataan kita salah. Iblis selalu siap mendakwa, ya. Ya, saudara tahu kan, iblis selalu mendakwa kalau kita salah omong. Jadi saudara, ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita, maka kita bukan sebagai pengemis yang menunggu-nunggu berkat dari surga, ya saudara, tetapi kita sebagai pewaris berkat sorgawi. Karena kalau kita salah berkata-kata, malahan kita mungkin tidak akan pernah menerima berkat. Ya saudara, kita lupa bahwa sebenarnya kita sudah dicatat sebagai pewaris berkat sorgawi. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini, bila kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya saudara ya, kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dikatakan begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya saudara, jadi Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Ini kuncinya. Kalau kita tetap ada di dalam firman Tuhan, maka itu menandakan kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita ada di dalam firman Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Kita memiliki hubungan baik dengan Roh Kudus. Ya, karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman, ya, ketika kita membaca firman dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, tentunya ada koneksi kita dengan Bapa di surga. Kita terhubung, ya, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus. Pasti terhubung, ya, saudara, sehingga
firman itu memerdekakan kita sebagai anak-anak Allah, ya. Kita pengikut-pengikutnya. Jadi keselamatan kita terjamin apabila kita tetap di dalam firman Tuhan. Karena itu tandanya kita murid-murid Yesus yang sejati adalah orang-orang yang taat kepada perkataannya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Maka kita akan mengenal Allah dengan benar. Kita lihat ayat berikutnya, Efesus 3 ayat 6. Dikatakan demikian, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang tadinya bukan tunas asli, ya, kita menjadi tunas yang dicangkokkan. Kita juga mendapatkan bagian, ya, walaupun kita bukan orang Yahudi, kita mendapatkan bagian dari berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka, seperti berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Saudara, banyak yang tidak menyadari bahwa panggilan ini adalah kasih karunia Allah kepada kita yang non-Yahudi. Jadi penolakan orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membuat kita menerima kasih karunia itu, supaya mereka yang mau percaya dapat mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya dan menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh Kristus. Ya saudara, dan turut menerima janji-janji Allah yang diberikan dalam Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Ya saudara, jadi saudara, sebagai pewaris, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat juga. Dengan jalan Tuhan Yesus menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kita bisa lihat ayatnya, Galatia 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara, ketika kita menjadi pewaris, ya saudara, kita menjadi pewaris dari berkat-berkat ilahi, kita menjadi pewaris karena Tuhan Yesus, kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan warisan daripada berkat-berkat Abraham juga, ya saudara ya. Jadi berkat Abraham tidak turun saja kepada orang Israel, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia pun menerima berkat itu, ya saudara. Jadi dikatakan begini, perhatikan bahwa Yesus jadi terkutuk karena orang yang digantung di kayu salib itu adalah kematian yang terkutuk. Hukum Taurat sendiri yang katakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Secara hukum, kita itu yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita tidak terkena kutuk lagi, saudara. Ya, tetapi secara fakta, mengapa banyak orang masih terkena kutuk? Ya, pasti saudara berpikir dalam hati, banyak orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka masih tetap di daerah terkutuk karena mereka tertipu, ya saudara, dengan doa yang salah, ya mereka masih tertipu, masih menjadi peminta-peminta berkat, padahal mereka sudah dilepaskan dari kutuk dan mereka menerima berkat itu berlimpah-limpah, saudara. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel itu dikatakan bahwa
Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Karena daripadamu lah segala kaum di muka bumi ini menerima berkat. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita dalam arealnya berkat. Seperti itu. Karena tertipu saja orang yang tidak tahu kebenaran akan terus dibodohi ya oleh setan. Sehingga kalau kita mengetahui yang benar, maka kita akan merdeka ya saudara ya. Kita hati-hati dengan perkataan kita. Ketika kita ucapkan satu perkataan, itu terikat di surga. Ya saudara, jadi jangan sampai kita salah mengucapkan atau salah dalam berdoa. Ya saudara ya. Jadi saudara, bisa diartikan bahwa ketika kita mengaku dengan mulut, maka hal itu menjadi bagian kita. Prinsipnya, apa saja yang kita akui menjadi punya kita. Tetapi apa yang kita tolak, maka hal itu akan keluar dari diri kita. Jadi prinsipnya sederhana sebenarnya. Kalau kita mengakui, contohnya, kalau kita mengatakan bahwa aku ini sial, aku ini selalu menghadapi hidup yang tidak enak ya, maka tidak heran apabila hidup kita akan seperti itu. Karena itu ukuran kita yang kita pakai untuk mengukur. Ya saudara, karena mulut kita mengakui bahwa kita sial, maka itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita belajar mengetahui kebenaran supaya kita dimerdekakan, kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita tidak salah dalam perkataan kita tidak salah dalam posisi kita yang sudah diangkat sebagai anak, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan karena perkataan kita, dan kita sadari status kita sebagai pewaris berkat-berkat surgawi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.